Shalom, selamat pagi Ibu Bapak serta saudara semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Pada saat ini ya Bapak, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami lalui, sehingga dalam menjalani kehidupan pagi ini kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Kami siap mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan dengan kesungguhan. Mari kita buka Alkitab kita, atau Alkitab yang Bapak Ibu memakai aplikasi di handphone, dari 1 Korintus 7 ayat 32 sampai dengan 40. Saya akan membacakan bagi kita dari 1 Korintus 7 ayat 32 sampai dengan 40. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang menghendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu rohani yang mengingatkan kita untuk selalu melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara mengenal lagu ini. Dan jika mengenal atau bisa menyanyikan, mari bersama-sama dengan saya sejenak kita menyanyikan
bagian atau penggalan dari lagu ini. Lagunya melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, lagu rohani yang mengingatkan kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Mengapa kita harus melayani Tuhan dengan lebih sungguh? Ya, karena dalam lagu tadi juga diingatkan bahwa Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita. Kita tahu bagaimana cara Tuhan melayani manusia, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita umatnya, yaitu dengan menyerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menjadi pelayanan pendamaian dengan jalan penderitaan, disalibkan dan mati, namun bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang menunjukkan Allah yang sungguh-sungguh melayani umatnya. Ketika Allah sedemikian mengasihi kita, Ia yang adalah Sang Pencipta kita, mengasihi kita, terlebih kita ini adalah ciptaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan yang tadi kita perhatikan dari surat 1 Korintus 7 ayat 32 sampai dengan 40. Surat ini atau perikop ini bagian dari perikop utuh yang berjudul hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop ini menceritakan tentang anjuran Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, yang tentu juga berlaku bagi kita umat Tuhan pada saat ini. Jadi Rasul Paulus di sini tidak memaksakan kehendaknya, hanya memberikan sebuah anjuran atau saran. Jika dipandang baik bisa kita lakukan, namun jika kita pandang tidak baik bisa kita abaikan, bisa tidak perlu kita jalankan. Nah, apa sesungguhnya yang Rasul Paulus sampaikan untuk jemaat Tuhan pada waktu itu dan juga bagi kita pada saat ini? Intinya, dalam keadaan apapun kita, status kita apapun, baik yang menikah maupun yang bujang, yang tidak ataupun belum menikah, intinya tetaplah kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus memang pernah dalam sebuah cerita, dalam sebuah sejarah dikisahkan pernah menikah. Namun karena satu dan lain hal, sehingga Rasul Paulus memutuskan untuk hidup sendiri. Nah, disinilah kita melihat bagaimana ketika Rasul Paulus hidup sendiri, sungguh-sungguh fokus melayani Tuhan, ia lebih punya banyak waktu luang untuk melayani Tuhan. Namun demikian pula bagi saudara-saudara yang menikah, yang memiliki suami, memiliki istri, bahkan memiliki anak-anak, tetap harus bisa fokus bagaimana caranya meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Itulah inti surat dari 1 Korintus 7 yang kita baca, nasihat atau anjuran dari Rasul Paulus. Mari Ibu Bapak Saudara, dalam situasi apapun adanya kita, dengan segala kerendahan hati, kita terus memohon berkat Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita satukan hati dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memampukan kami untuk dapat menjalankan hidup kami, tugas kami seturut dengan kehendak-Mu. Baik kami yang sudah berkeluarga ataupun kami yang hidup sendiri, kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Amin.